Jadi saya berpedoman kepada falsafah Trihita Karana. Hubungan manusia dengan Tuhannya, kita ajak masyarakat untuk melakukan persembahyangan bersama untuk memasuki kawasan hutan. Kalau hutan ini rusak, itu dampak yang terbesar itu kepada perempuan. Makna menjaga hutan buat saya adalah nobis pleasant ante omnia silvae, yang artinya marilah kita curahkan kecintaan kita terhadap hutan sebagai tempat pengabdian. Ayo Pak Barbin, ayo mari kita menanam. Yang lainnya mungkin pada pegang bibitnya Pak. Iya. Ayo. Cari dah tempat sama. Om Swastiastu, saya Neneng Aningsih, selaku penyuluh kehutanan di UPTD KPH Bali Utara, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Akan dipandu yang resik sampah, ya yang setengah mungkin nanti di resik sampah, yang setengah lagi di penanaman. Juga sama lokasinya. Program kami di KPH Bali Utara saat ini adalah pelaksanaan penanggulangan lahan kritis. Yang kami lakukan yang pertama adalah untuk materinya adalah sosialisasi, melakukan pendampingan gerakan bersama penanaman dengan masyarakat, dengan kelompok-kelompok tani yang sudah kita bentuk. Kalau yang di Hexotu sama yang jadi tanamannya itu memang udah rapi, udah berderet, bisa masuk, udah kita masukkan blok kali. Jadi saya berpedoman kepada falsafah Trihita Karana. Seperti kita akan melakukan kegiatan penanaman di hutan nih yang mempunyai kesakralan tertentu, kita ajak masyarakat untuk melakukan istilahnya permisi, persembahyangan bersama untuk memasuki kawasan hutan. Itu untuk hubungan dengan Tuhan. Ya, bawa asamnya. Selain yang air di bambu itu, yang lain bawa ke atas. Sebagai seorang luar yang bertugas di Bali, balik lagi dengan berbudaya dan adat bahasa yang berbeda. Jadi kadang-kadang ada penolakan. Penolakan tersebut mungkin pada awalnya menjadi down ke saya, menjadi sesuatu yang apakah saya bisa? Di dalam hati itu, apakah saya bisa nih menerima tugas ini? Tetapi dengan semangat, karena di sisi lain selain hambatan-hambatan yang saya alami tadi, kan ada juga nih yang mendukung. Nah, di sana jadi saya selalu berpikir, ayo Neneng Aningsih, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Masyarakat mau menerima saya sebagai penyuluh. Mereka mau mengikuti program-program saya yang kita sampaikan, yang kita arahkan di lapangan.
Dan sekarang tidak ada penolakan-penolakan lagi seperti yang sudah-sudah. Itu sudah merupakan suatu penghargaan yang tinggi bagi saya. Saya kira secara pribadi saya mulai punya semangat yang tinggi, punya istilahnya ketahanan lah. Dari seperti kita ketahui bahwa kalau kerja itu pasti ada hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang ada. Jadi selama ini Bu Neneng bisa lakukan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugasnya, tantangan-tantangan maupun baik tantangan fisik di lapangan maupun dengan masyarakatnya. Kalau pengaman Bu, seperti kami ini kan basicnya itu semi militer Bu. Kalau tanpa penyuluh, artinya pendekatan itu, kami seorang semi militer ini harus istilahnya begini, harus begini, aturan harus begini. Nah, dia didampingi penyuluh, jadinya kami sebagai polisi hutan ya bisalah bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan. Hutan selalu memberi penghidupan bagi kita. Hutan sebagai sumber makanan. Hutan juga sebagai sumber oksigen, sebagai sumber air. Dan hutan juga bisa dijadikan sebagai sumber pengobatan. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh dari hutan. Oleh karena itu, kita jangan pernah sekali-sekali untuk merusak hutan. Karena bila kita merusak kelestarian hutan, itu akan petaka yang akan menimpa kita. Kita kalau hutan ini rusak, itu dampak yang terbesar itu kepada perempuan. Bukan bapak-bapak aja yang bisa masuk hutan, kita pun mampu. Saya Ritawati, saya di KPPL Maju Bersama sebagai ketua kelompok. Dulunya awalnya memang kami itu kalau untuk di hutan, khususnya hutan TNKS ini, memang itu tidak diperbolehkan masyarakat itu, tidak diperbolehkan misalnya mengambil HHBK, hasil hutan bukan kayu itu tidak diperbolehkan. Jadi kami itu punya niatan yaitu dengan kesadaran diri sendiri. Kenapa hutan yang begitu luas, yang begitu asri, yang begitu indah, banyak potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan, kok kita nggak bisa memanfaatkannya? Karena hutan itu kan untuk ketahanan pangan, untuk ketahanan air, untuk iklim. Untuk kesehatan yaitu menghasilkan oksigen. Nah, jadi seandainya ada kekeringan atau kemarau panjang, jadi dampak terbesar itu kepada perempuan. Karena perempuan itu dalam sehari-harinya, mungkin mulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, itu yang digunakan air. Nah, maka sumber air itu sangat penting bagi perempuan.
hasil-hasil hutan bukan kayu yang ada di TNKS ini kita kelola. Nah, seperti yang kami manfaatkan sekarang ini kecombrang dan pakis. Itu yang dulunya ibu-ibu tuh cuman taunya cuma untuk sayur, untuk sambal. Nah, sekarang sudah diinovasi sama ibu-ibu tuh dibuat makanan. Selama ini kan kecombrang ini kan bukan ditanam, ini ada tumbuhan liar kayak gitu kan. Tumbuhan liar di hutan itu. Jadi tumbuhan liar di hutan itu kan kalau kita pingin mengambil aja terus kan lama-lama habis kayaknya kan kayak itu. Nah, jadi jangan sampai tumbuhan ini habis, maka kami itu membudidayakan. Nah, supaya potensinya itu banyak. Kita tuh kan dengan hutan tuh sepertinya tuh kalau kita bahasakan tuh anak sama ibu kayak itu pendekatannya itu kan mungkin ya. Nah, bisa jadi yang nggak bisa dilupakan ya karena kita tuh bisa hidup dari mengambil itu hasil hutan tuh kan. Nah, jadi ya sangat besar lah caranya tuh yang nggak bisa kita lupakan lah namanya hutan karena kita berkecimpungnya di situ kan. Kalau dulu kan kita selalu kalau bersosialisasi itu ya di desa-desa itu untuk menyampaikan bahwa pentingnya menjaga kelestarian taman nasional atau hutan ini dengan potensinya yang sangat luar biasa, itu kalau kita undang ya bapak-bapaknya itu nggak ada yang mau hadir. Tidak mau hadir kenapa? Karena memang mereka takut gitu. Takut karena diambil tindakan. Sehingga muncul strategi gimana ini supaya kita bisa menyampaikan informasi bahwa kawasan ini perlu dijaga, masyarakat ini perlu tahu. Sehingga muncul ide, ini harus lewat ibu-ibu begitu. Ya tentunya rentang kendali pengelolaan sangat luas ya, sehingga memang dalam hal pengelolaan kita harus mendapat support dan kerjasama dengan terutama masyarakat yang ada di sekitarnya. Kerjasama dengan unit pemasaran VOC. Ibu-ibu juga bisa pemasaran produknya. Ibu-ibu yang bikin proposalnya itu. Tapi kan cuma ini aja, naruh hubung aja. Kita selalu duduk bersama setiap mereka datang, kita diskusi sampai cerita nanti kalau ibu-ibu mengambil ini untuk apa? Apa sebatas untuk konsumsi dapur, sayur gitu? Enggak Pak, nanti kami akan bercoba untuk menjadikan bahan olahan, menjadi produk olahan. Nah ini kan sangat menarik. Dulu waktu sebelum ikut gabung ke KPL, belum pernah sama sekali, Bu. Cuman nggak tahu kenapa ya ingin membuktikan bahwa kita kaum perempuan bisa juga, bukan mencemoohkan bapak-bapak, bahwa kita juga sanggup. Ya. Bukan bapak-bapak aja yang bisa masuk hutan, kita pun mampu. Karena apa itu tadi, Bu, dampaknya sangat buruk bagi perempuan. Ya awalnya tuh, Bu, tantangannya banyak, Bu. Katanya ngapain Ibu tuh masuk hutan? Kan di situ ada ular, katanya ada binatang buas. Ya cuman ya kita coba karena rame-rame tadi kan. Alhamdulillah sampai sekarang saya udah bisa bergabung di kelompok, udah bisa terbentuk kelompoknya.
Nah, sampai sekarang lah Bu, alhamdulillah. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Apalagi kalau punya anak, mungkin perang batinnya pada saat meninggalkan anak untuk pergi ke hutan gitu, ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama kan. Dari hutan dan bisa dia jaga kelestarian hutan dan lingkungannya, perannya itu mulai ditingkatkan dan pemberian kesempatannya itu dibuka untuk semua. Saya Nima Delia Rimbawati, saya anggota Pos Brigade Bekantan Kalimantan Barat. Makna menjaga hutan buat saya adalah Nobis Pleasant Ante Omnia Silvae, yang artinya marilah kita curahkan kecintaan kita terhadap hutan sebagai tempat pengabdian. Kalau dari segi namanya aja sudah Rimbawati. Itu kan kalau nama pemberian orang tua pengennya anaknya bekerja di kehutanan gitu. Makanya tahun 2007 saya ikut tes Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat di Pontianak. Alhamdulillahnya saya lulus dan akhirnya mengikuti pendidikan kurang lebih 45 hari sampai 2 bulan di Secapa Polri Sukabumi. Setelah itu saya mulai bertugas di Satuan Pos Brigade Bekantan di Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau operasi pengamanan, biasanya kami melakukan pengamanan kawasan hutan di seluruh wilayah hutan yang ada di Kalimantan Barat. Salah satunya mungkin sekarang di Taman Nasional Gunung Palung. Kalau operasi peredaran hasil hutan berarti operasinya itu bukan di dalam kawasan hutannya, tetapi memang peredaran terhadap hasil hutannya, misalnya di jalan, penyegatan truk yang memang melakukan pengangkutan kayu tanpa dokumen yang sah. Kalau pada prinsipnya tidak ada perbedaan ya antara laki-laki dan perempuan dalam pemberian tugasnya. Cuman kembali lagi kan melihat posisinya ya. Kalau seumpamanya kalau turun ke lapangan wajib masuk ke dalam hutan, nginep satu camp atau satu tenda kayak gitu sama aja gitu. Mungkin kalau pelaksanaan kegiatannya yang membedakan misalnya kalau pada saat menemukan BB yang memang berat, kan nggak mungkin juga kita jadi perempuannya yang disuruh bawa gitu kan, pasti laki-lakinya juga yang bawa gitu. Kalau masalah tugas pengamanan patroli seperti itu tetap aja sama aja gitu. Biasanya operasi pengamanan di kawasan itu biasanya didasari adanya laporan ya, apakah itu dari pihak pengelola kawasan hutannya sendiri ataupun dari masyarakatnya. Biasanya kami menemukan jerat gitu. Setelah menemukan jerat, biasanya dilakukan penanganan seperti pencatatan mengenai koordinatnya, terus apa yang ditemukan, terus dimusnahkan. Kayak gini nggak paham juga. Makin nggak paham.
maju tak gentar. Nyanyinya aja bisa nggak? Nggak bisa. Sebelum berkeluarga itu ikut aja, seneng aja gitu, karena bisa mengeksplor diri apa gitu, lebih banyak pengalaman. Tetapi setelah berkeluarga, apalagi kalau punya anak, mungkin perang batinnya pada saat meninggalkan anak untuk pergi ke hutan gitu, ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama kan. Kebetulan saya juga bertugas memang jauh dari keluarga yang lain. Kalau di sini kan saya cuma tinggal sama anak dan suami. Nah, untuk meninggalkan anak itu mungkin di situ aja sih perang batin saya sendiri. Tapi pada dasarnya karena lebih menginikan profesional aja gitu. Kalau memang harus tugas negara harus berangkat ya pergi. Tapi dengan catatan ya saya mempersiapkan memang anak saya memang ditinggalkan dalam keadaan baik-baik saja gitu. Jadi itu harus kita waspadai bersama. Jadi memang peran polisi kehutanan yang khususnya yang perempuan ya, itu memang juga berperan di sini. Karena memang terkait dengan aktor-aktor kejahatan itu juga bukan hanya laki-laki ya tentunya ya, termasuk juga perempuan. Dan ini andilnya perempuan lah yang bisa masuk di sini kan gitu, untuk bisa menangani kasus-kasus terutama juga gender ya, terkait perempuan kan gitu. Tadi udah nyebrang sungai mulu gitu. Tanya bapak itulah, mau perlu sungai dalam lagi gak? Nah, Imadi ini memang salah satu juga perempuan yang kemarin dapat penghargaan dari Bu Menteri ya kemarin gitu ya. Artinya memang ini lebih spesial lagi, dia memang dalam hal kemampuan dia gitu ya, keterampilan dia dalam hal ini. Dia punya kemampuan salah satunya dalam bongkar pasang senjata api gitu ya, dalam penggunaan GPS. Dari sekolah itu sudah bersama-sama, dia adik kelas dari SKMA Kadipaten. Jadi saya sudah cukup kenal lah gitu kan, baik dari mental apa semuanya emang sudah terdidik, memang bagus untuk menjadi seorang rimbawan masuk Polhut. Hebat juga itu menurut saya, seorang perempuan bisa menjalani pelatihan yang cukup berat. Untuk menjadi anggota SPOS itu kan butuh mental, fisik, dan waktu yang lumayan lama gitu kan. Bidang tugasnya itu jauh dari keluarga apa semua gitu kan. Jadi ya hebat lah menurut saya itu. Ceret. Tidak hanya sekedar jumlah orang, tapi perannya itu mulai ditingkatkan dan pemberian kesempatannya itu dibuka untuk semua program kegiatan. Mulai dari seorang perempuan yang namanya Neneng Aningsih, itu dia memang kita lihat sebagai seorang penyuluh kehutanan. Dan pas sekali tugasnya itu di depan untuk menyuluh kepada masyarakat. Nah, termasuk tadi Ibu Ritawati ya, dan keterlibatannya untuk mengajak pemulihan lingkungan itu juga ada. Nah, yang terakhir Nima Delia ya, perjuangannya luar biasa di dalam bekerja di kelompok, sebagai kelompok tani juga, sebagai penyuluh dan sebagai polisi ya. Kami sangat apresiasi
kepada 3 orang ini yang sampai hari ini masih bertugas sebagai profesional dan pendampingan masyarakat.